semua berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkatilah kami pada kegiatan ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik, terima kasih untuk Reta yang sudah memimpin kita dalam doa. Selanjutnya Ibu akan mengambil daftar hadir ya. Hari ini semuanya hadir? Hadir. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kalian. Jelita? Hadir Ibu. Yunita? Hadir Ibu. Cecilia? Hadir Ibu. Anastasia? Hadir Ibu. Oke, baik. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pelajaran hari ini, Ibu minta semua catatan yang tidak berkaitan dengan PPKN semuanya dimasukkan ke dalam tas ya. Oke, baik anak-anak, apakah kalian siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, Ibu. Oke, baik. Sebelum itu, di sini Ibu mau tanya, ada yang masih ingat materi minggu lalu? Masih Ibu. Ya, tentang apa? Tentang norma. Ya, ada yang tahu apa itu norma? Oke, silakan. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran baru, yaitu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Tetapi sebelum itu, Ibu minta salah satu siswa untuk membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Silakan. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menerapkan makna yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu memahami penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, baik, terima kasih. Jadi hari ini ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Oke, baik. Oke, sebelum masuk pada pelajaran, Ibu minta kalian untuk berdiri untuk kita speaking sedikit ya. Oke, baik. Jadi gurunya di sini ya. Kalau misalkan Ibu bilang tepuk tangan 1 kali, berarti kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau misalkan Ibu bilang tepuk, berarti kalian tidak boleh tepuk. Oke, kita mulai ya. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk. Oke, baik. Ternyata semuanya masih fokus ya. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, baik. Jadi di sini Ibu mau bertanya, ada yang tahu apa itu Pancasila? Saya Ibu. Oke, silakan. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Lalu kemudian ada yang tahu berapa sila dalam Pancasila? Kemudian coba sebutkan. Saya Ibu. Oke, silakan. Ada 5 sila. Oke. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk kamu. Oke, yang berikut kita masuk pada makna sila-sila Pancasila. Ibu minta Reta untuk membacakan. Baik, makna sila-sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini memiliki makna yang dalam bagi bangsa Indonesia terkait dengan hubungan individu dengan hal yang dianggapnya memiliki kekuatan yang mulia, suci, agung, dan sakral. Oke, baik. Jadi makna daripada sila pertama ini bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Oke, lanjut yang berikut. Fenan, silakan baca. Maka sila-sila Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan hakikat sifat manusia yang memiliki akal, budi, pikir, rasa, karsa, keimanan, dan keyakinan sebagai makhluk yang mempunyai derajat martabat yang tinggi sehingga
tindakan dan keputusannya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan pada tata nilai yang berlaku. Oh ya, baik. Ada yang bisa berikan contoh dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab? Oke, silakan. Contoh dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu memperlakukan semua orang dengan adil tanpa diskriminasi dan membantu mereka yang membutuhkan, seperti memberikan bantuan kepada korban bencana alam atau meyatimi anak yatim. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Oke, yang berikut sila ketiga. Silakan baca. Sila ketiga itu Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia yang pada dasarnya menjadi landasan bangsa Indonesia untuk mempersatukan rakyat dalam bingkai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Oke, baik. Jadi makna dari sila ketiga ini bahwa kita sebagai bangsa Indonesia itu harus mengedepankan nilai persatuan dan kesatuan, di mana bangsa Indonesia memiliki berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi kita harus saling menyayangi, menghormati antara satu sama lain. Ya. Oke, baik. Yang berikut, Kristiani. Makna sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada hakikatnya, sila keempat bermakna bahwa sistem pemerintahan dalam penyelenggaraan negara harus sesuai hakikat rakyat. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri berlandaskan sistem dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, baik. Di sini ada yang bisa berikan contoh penerapan sila keempat. Oke, silakan. Contohnya seperti aktif berpartisipasi dalam musyawarah di tingkat RT atau RW untuk membahas masalah lingkungan atau kegiatan sosial seperti pemilihan yang bijak dan bertanggung jawab dalam pemilihan umum. Oke, betul sekali. Tepuk tangan. Oke, yang berikut silakan baca. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang bermakna bahwa seluruh aspek kehidupan masyarakat harus selalu memperhatikan, mempertimbangkan, dan memperlakukan manusia berdasarkan hak dan kewajiban yang dimilikinya sebagai warga negara Indonesia. Oke, baik. Jadi makna daripada sila kelima ini bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus diajak untuk bersikap adil dalam melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Oke, baik. Rita dengan Santi, tolong perhatikan ya. Oke, baik. Yang berikut, penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Rita, silakan baca. Penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjalani ibadah sesuai agama masing-masing dengan tertib. Oke, baik. Jadi di sini kita ambil contoh konkretnya seperti contohnya seperti saya agama Katolik. Nah, di sini saya punya kepercayaan untuk mengikuti ibadah di gereja. Kemudian agama Islam itu mereka mengikuti perayaan di masjid. Oke. Yang kedua, silakan. Kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya mengakui bahwa setiap manusia memiliki kehidupan yang sederajat. Oke, baik. Jadi penerapan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab ini di mana kita ambil contohnya seperti kita bangsa Indonesia ini atau kita manusia memiliki derajat yang sama, tidak boleh membeda-bedakan orang lain ya. Contohnya seperti pekerjaan atau sebagainya. Yang berikut, Tenan, baca. Persatuan Indonesia berteman dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Oke, baik. Jadi Persatuan Indonesia contoh konkretnya itu seperti kita dalam satu kelas atau apapun itu kita tidak boleh membeda-bedakan teman, ya? Baik. Yang berikut, silakan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Jadi penerapan sila keempat ini yaitu misalkan ada suatu permasalahan di kelas, jadi itu kita harus bermusyawarah. Contohnya seperti ada teman
Oke, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan nilai ini mengarah pada kebijakan negara yang menghargai kebebasan beragama, toleransi antarumat beragama, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Oke, baik. Di sini saya berikan kesempatan untuk teman-teman kelompok 2 dengan 3 untuk mengajukan pertanyaan kepada teman-teman kelompok 1. Silakan. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa dampak positif dari penerapan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa terhadap kehidupan sosial dan budaya di Indonesia? Oke, yang pertama itu adalah toleransi antar agama. Yang kedua, penghayatan nilai spiritual. Yang berikut, menghormati agama sebagai landasan moral. Yang berikut, menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir adalah penghormatan terhadap tempat ibadah. Oke, yang berikut kelompok 2 silakan ajukan pertanyaannya. Kelompok 3. Oke, kami akan bertanya mengenai apa saja praktik keagamaan yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila di masyarakat kita. Yaitu dengan menjalankan perintah agama masing-masing, tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman, menghormati dan menghargai hari-hari besar keagamaan teman yang berbeda agama. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, baik anak-anak. Jadi materi hari ini sedang teman-teman sudah diskusikan. Di sini Ibu meminta kalian untuk menyimpulkan materi hari ini. Yang pertama, kesimpulan tentang makna sila-sila Pancasila. Oke, silakan. Baik, di sini saya dapat menyimpulkan secara keseluruhan nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam membangun masyarakat yang harmonis, berkeadilan, dan beradab. Pancasila menjadi jembatan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia, serta sebagai fondasi untuk menghadapi tantangan di masa depan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk teman-teman. Oke, yang berikut kesimpulan tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Silakan. Oke, Deta, silakan. Oke, baik. Penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Oke, tepuk tangan untuk Deta. Yang terakhir, kesimpulan tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Silakan. Oke. Dari baik dapat saya simpulkan bahwa penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab. Dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman, bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, baik. Jadi di sini Ibu punya kesimpulan sendiri bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup dianggap memiliki nilai-nilai kehidupan paling baik. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Baik anak-anak, di sini Ibu punya beberapa pertanyaan. Nanti Ibu kirimkan lewat WhatsApp. Nanti kalian buka di HP ya. Ya, Ibu.
dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan. Di sini juga meminta saran dari kalian selama proses pembelajaran di kelas tadi. Silakan. Oke, silakan. Saran yang dapat kami berikan pembelajaran hari ini, tentunya kami dapat mengetahui apa saja penerapan nilai-nilai Pancasila, baik itu dalam kehidupan dalam sekolah, masyarakat maupun lingkungan masyarakat sekitar. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kalian ya. Oke, baik anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai. Minggu depan kita akan belajar tentang kedudukan fungsi Pancasila. Ya, jadi persiapkan diri dengan baik, pelajari memang materinya di rumah ya. Ya, Ibu. Selanjutnya Ibu minta siswa yang bertugas hari ini untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Mari kita sertai dalam kita dalam nama Bapa dan terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan ya. ya.